Oke, langsung aja kita bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal menyelami isi kepala seorang master trader yang gaya mainnya super agresif, tapi anehnya punya tingkat disiplin yang luar biasa tajam. Ya, kita lagi ngomongin Hengki Adinata. Lewat penjelasan ini, kita bakal kupas tuntas gimana cara dia ngambil keputusan, ngehandle risiko yang ekstrim, sampai cara uniknya naklukin pasar saham. Agenda kita hari ini simpel aja, ada 4 poin utama. Kita bakal bahas filosofinya soal makro, taktik dia baca algoritma pasar, ngulik sisi psikologi dan manajemen risikonya, dan tentu aja kita bakal lihat langsung studi kasus saham-saham pilihannya. Yuk kita mulai. Masuk ke pilar pertama, filosofi mengabaikan kebisingan makro. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seseorang bisa tetap tidur pules pas bursa saham lagi crash parah? Nah, Hengki ini bisa. Rahasianya, dia tuh sengaja tutup kuping dari isu-isu makro kayak pemilu di Amerika atau konflik di Timur Tengah. Dia benar-benar cuma fokus sama apa yang ada di depan mata dan bisa dia kontrol. Mental baja kayak gini nih yang ngejaga dia dari keputusan emosional. Dia sadar betul mau sepanik apapun kita soal berita luar negeri, itu nggak bakal tiba-tiba nyelamatin portofolio kita kan? Coba deh bayangin bedanya seorang fundamentalis sama tape reader sejati. Fundamentalis tuh seringkali pusing mikirin krisis makro buat tahun 2030, mikirin dana asing yang kabur, atau yield bank yang naik turun. Ribet banget kan? Sementara itu, sebagai tape reader, Hengki cuma ngelihat 1-3 langkah ke depan aja. Buat dia, nyoba nebak 10.000 langkah ke depan itu buang-buang waktu dan malah bikin respons jadi telat. Kalau ada yang nggak beres di layar, langsung cut loss detik itu juga, nggak pakai mikir panjang. Ini murni soal reaksi cepat terhadap apa yang beneran terjadi di market saat itu. Oke, lanjut ke bagian kedua. Taktik membaca algoritma pasar. Yang bikin menarik, dia tuh cerdik banget ngebagi gaya para market maker ke dalam 2 kategori. Pertama, ada gaya Pak Thohir, yang geraknya lambat, santai, dan cocok banget buat swing trading karena chartnya rapi. Biasanya disukai nih sama anak-anak fundamental. Beda banget sama gaya Pak Bakri yang lincah, super agresif, dan penuh manuver. Hengki nyebutnya gaya Messi. Gocekannya tajam, bikin market gerak liar, dan pastinya butuh kecepatan tangan tingkat dewa buat ngikutin ritmenya. Jujur, saya suka banget sama analogi yang satu ini. Hengki mengibaratkan melihat antrian bid dan offer itu persis kayak lagi nonton pertarungan Naruto lawan Sasuke di anime. Setiap hari episodenya beda, jurusnya beda, dan tensinya tuh tinggi banget waktu ngelihat momentum terbentuk secara real time. Kalau kamu udah paham cara bacanya, deretan angka yang tadinya ngebosenin itu bisa berubah jadi cerita pertarungan yang hidup dan seru abis. Terus gimana dong caranya dia ikut masuk bareng smart money? Dia nggak main tebak-tebakan ya, dia bener-bener nunggu pemicu teknikal yang spesifik banget buat mancing algoritma market keluar. Harus ada volume awal, terus harus nembus pola chart tertentu. Nah, kalau syarat itu udah terpenuhi, dia bakal agresif banget ngehajar antrian over di kanan. Tujuannya apa? Buat maksa algoritma pasar ikutan masuk dan nopang antrian bid di bawahnya. Ini beneran seni nyetir momentum. Tapi, kita juga harus super waspada sama jebakan maut yang namanya crossing saham. Ini trik manipulasi di mana ada pihak yang sengaja bikin volume palsu di sisi bid dan offer barengan. Buat apa sih repot-repot begitu? Ya jelas buat nipu trader retail biar ngerasa seolah-olah lagi ada momentum gede. Retail yang FOMO bakal ikutan masuk, padahal mereka lagi dipancing buat nampung barang buangan dalam jumlah masif. Ngeri kan? Makanya, dia punya satu aturan mutlak. Jauhin setup manipulasi kayak gini. Dia tegas banget bilang kalau dia nggak mau nyentuh saham crossing, secantik apapun kelihatannya di layar. Ini bukti nyata kalau dalam dunia trading, tahu apa yang nggak boleh dibeli, itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada tahu apa yang harus dibeli. Kita beralih ke pilar ketiga, psikologi dan manajemen risiko. Jam 9 pagi, teng! Setiap hari tanpa alasan, tanpa pengecualian. Nggak peduli market lagi hancur lebur atau ada berita heboh apapun, dia udah pasti standby dan fokus 100% di depan laptop pas bel bursa bunyi. Disiplin waktu kayak gini tuh udah jadi harga mati buat dia. Dedikasi kayak gitu nggak datang tiba-tiba. Kalau kita perhatiin pembagian fokus hidupnya, itu ekstrim banget loh. Waktunya bener-bener habis buat market sebesar 40%, terus buat tunangannya 40%, dan sisa 20%-nya baru deh buat teman-teman dekat sama main golf. Hidupnya ini super terpusat ke lingkaran terdalamnya, otomatis ngebuang semua gangguan atau noise yang nggak ngasih manfaat buat hidup dan performa tradingnya. Nah, karena gaya tradingnya ini ibarat naik roller coaster tanpa sabuk pengaman, dia butuh banget yang namanya rem di kehidupan nyata. Dan rem itu adalah tunangannya. Tunangannya ini benar-benar jadi jangkar moral. Orang yang nemenin dia naik motor zaman masih kere, yang berani nolak mentah-mentah kalau dia mau beli barang mewah secara impulsif, dan yang paling penting, ngejagain dia biar nggak pernah nyentuh yang namanya uang kotor. Hasil akhirnya, cuan yang didapat benar-benar bersih dan bisa dinikmati dengan tenang.
Walaupun kehidupan pribadinya punya rem, strategi portofolionya tetap aja gaspol. 100% agresif. Dia terang-terangan nolak konsep aman investasi tradisional. Nggak ada ceritanya nyimpen saham dividen bertahun-tahun, apalagi naruh duit di deposito bank. Uangnya tuh benar-benar cash, yang super liquid. Ibarat peluru yang udah masuk kamar pelatuk, siap ditembakin kapan aja ke transaksi yang punya momentum gila. Terakhir, bagian keempat, studi kasus saham pilihan. Dari sekian banyak saham konglomerat yang dia hajar, selalu ada pelajaran berharga yang dipetik. Di saham bumi misalnya, dia berhasil baca momentum dari awal banget yang ujung-ujungnya ngasih profit nominal paling gede buat dia. Di saham Fannie, dia sukses ngelewatin ribetnya rights issue sambil belajar gimana smart money itu kerja bareng media. Terus, di RMKO, dia berhasil lolos dari kepanikan massal akibat berita hoaks. Kuncinya cuma satu, verifikasi langsung ke owner perusahaannya. Jangan gampang kemakan rumor pasar. 10 miliar rupiah? Bayangin deh, angka segede itu melayang cuma dalam waktu 2 hari aja di saham Teguk. Ini bukan sekedar loss biasa, tapi beneran luka perang yang ngajarin dia pelajaran brutal soal ngebaca karakter dan ego di balik sebuah emiten. Untungnya, berkat disiplin dan evaluasi yang ketat, uang yang hilang itu pelan-pelan bisa ditarik balik. Nah, kalau buat kedepannya, conviction tertingginya sekarang ada di saham sini. Di sini dia agak anomali nih. Dia ngegabungin skill tape reading-nya dengan nyali buat ngehold saham dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Alasannya, dia percaya banget sama visi restrukturisasi utang konglomerat gede di bawah kendali Pak PP. Dia milih buat tutup mata sama fluktuasi harga jangka pendek dan malah terus-terusan buy the dip sambil nunggu proses restrukturisasinya matang. Jadi, di akhir bedah materi ini, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Kamu tuh ada di sisi spektrum psikologi pasar yang mana? Apakah kamu seorang fundamentalis yang tiap hari cemas mikirin makroekonomi di belahan dunia lain? Atau jangan-jangan kamu sebenarnya adalah seorang tape reader yang cuma fokus sama data di depan mata, berani cut loss tanpa ampun, dan tetap bisa tidur pulas pas bursa lagi berdarah-darah? Keputusannya ada di tangan kamu. Sampai jumpa di bedah materi berikutnya.